Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Demit, dimanapun Anda berada, Demiters yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bolo Demit dapat kesempatan untuk menelusur sebuah sendang, di mana sendang tersebut menurut cerita dan sepengetahuan orang-orang kampung sekitar, juga orang-orang yang pernah mendatanginya, bahwa sendang itu mempunyai suatu khasiat, mempunyai suatu karomah, atau mempunyai suatu keistimewaan, di mana kepercayaan orang-orang sekitar bahwa orang yang mandi di sendang tersebut bisa mendekatkan jodoh, bisa menghilangkan semua masalah ya, semua masalah, baik itu masalah dunia atau masalah apapun, yaitu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Juga yang pastinya dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sendang ini itu ada kaitannya dengan salah satu makom wali yang tidak jauh dari tempat sendang. Karena sendang tersebut setelah mandi diwajibkan atau bertawasul di tempat makom yang namanya makom Mbah Renteng, Nyai Renteng sama Buyut apa mas? Buyut Remben. Sama Buyut Remben. Dimana tiga makom itu ada dalam satu rumah ya, dalam satu rumah didesain khusus agar para peziarah yang datang, yang mau bertawasul ataupun yang melakukan ritual ya, dengan keinginan tertentu dapat khusyuk. Seperti apa ya cerita ataupun mitos sendang jodoh dan makam Mbah Renteng, Nyai Renteng serta Buyut Remben ya. Bersama malam ini saya ditemani oleh beliau Mas Ahmad ya. Mas Ahmad selaku orang yang ngerekso atau yang ngopeni makam Mbah Renteng, sama ada Mas Emon. Mas Emon ini salah satu guide lokal juga yang warga yang dekat dengan makam Mbah Renteng. Dia sudah mengetahui seluk-beluk sendang Mbah Renteng. Nah, seperti apa cerita tentang sendang jodoh ini juga makam Mbah Renteng, bersama Bolo Demit malam ini ada Mas Ahmad ya, yang akan menceritakan seperti apa ceritanya sendang sama Mbah Renteng itu hubungannya ada apa. Selamat malam Mas Ahmad. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Mas Ahmad, sepengetahuan Mas Ahmad ya, sudah berapa lama kira-kira dengan ngopeni Mbah Renteng, makam Mbah Renteng ini? Nek kula pribadi nggih, kurang lebih kan niki turun temurun ngoten. Nggih. Jadi ngrekso ngopeni niku pinten tahun gitu kan? Nek kula mulai pun kurang luwih nggih 3 tahunan. 3 tahunan lebih ya. Lebih nih. Nek riyen kan tiyang sepak kula wujud mbah terus bapak kula terus niki kula. Nggih ngoten. Cerita Mbah Renteng sendiri niku pripun Mas? Seriosipun kados napa niku Mbah Renteng niku? Itu dia wali atau memang pendatang atau sesepuh sehingga dia mempunyai karomah ya, mempunyai karomah sehingga ada beberapa orang ziarah ya yang datang dan terkabul keinginannya. Kalau cerita orang-orang dulu, orang-orang tua dulu, niki pendatang, katanya pendatang dari kerajaan Majapahit kalau enggak keliru kan gitu, kerajaan Majapahit nih. Niku pelarian di sana ketemu sama Sunan Gresik. Oh, Sunan Gresik. Berarti beliau salah satu pengikut santri. Oh, santri nih, istilahnya gitu santri nih. Jadi Mbah Renteng ini adalah santrinya daripada Sunan Gresik nggih. Itu cerita orang-orang sepuh-sepuh dulu lah. Tutur tinular nggih. Niku kan Sunan Gresik niku teng mriki mumpun ngeteke padepokan napa-napa teng Srenjeng niku. Oh, tesi sendang niku. Nggih. Mbah Renteng saking istilahnya teng pondok mriko, istilahnya niku nek mondok dereng rampung. Oh, nggih. Turun tutuk tapi pun diparingi mandat.
Oh, sampun paringi wasilah Ya, nggih. Wasilah. Awakmu ronono istilahnya napak telas jejakku biyen ngoten. Oh, nggih. Mlakuno ngulon ngoten. Nggih. Piambeke naik engko nek kowe numpak perahu saka wetan ngulon engko kowe ngadep ngidul ana punukan ana gunung. Ngepunukan. Nggih, lha niku mandeg. Kuwi paralane gunung kuwi. Nah, terus ketemu teng mriku. Di Sendang itu. Nggih, sendang niku. Berarti nak santri tapi ilmune dereng gede tapi kan hikmah kali guru niku Nggih, saking manut kali guru niki. sami nawa aturan kan kuat ngoten. Pun enten karomah iki ambek. Nah, jadi Mbah Harenteng ini menurut cerita dari turun temurun adalah salah satu murid ataupun santri dari Sunan Gresik. Karena karomah beliau Sunan Gresik, Mbah Harenteng ini disuruh melakukan topo atau perjalanan dalam ilmu itu untuk naik perahu dari arah timur ke barat ya, dari arah wetan ke kulon, dan dikasih pesan bila nanti menjumpai sebuah gunung atau punuan, ya bahasa zaman dulu punuan masih bukit punuan sebuah bukit, sudah berhenti situ mas ya, seperti itu dan mendirikan sebuah padepokan, atau apa ya, pesantren ya kan dulu ya, pesantren itu. Dan pesantren itu ada di sekitar Sendang. Makanya Sendang tersebut sangat berkhasiat ya, karena memang dipakai oleh orang-orang santri zaman dulu untuk mandi dan sebagainya. Dan mengenai keistimewaan Sendang itu mas Ahmad, itu keistimewaannya itu yang mandi itu apa, seperti apa? Pernah nggak ada orang mandi itu menghasilkan apa sesuatu yang dia inginkan seperti itu? Itu sedikit cerita tiang-tiang sepuh riyen nggih. Niku nek mandi teng mriku berarti tawasul teng mriku nggih wasilah nggih. Wasilah kalih sendang niku nggih. Ibarat niku segala hajat itu pun saged dikabulaken dhateng Gusti Allah ngoten. Rene ngoten niku cerita-cerita sesepuh sing riyen-riyen ngoten. Tirakat ngoten nggih. Niku nggih cerita sepuh nggih enten niku tiang nggih tiang Semarang mriki kan. Lha niku sowan teng kene sederek ngoten. Nggih. Ya istilahnya niku ibaratnya napa nggih? Napa nak marani rondo napa nganu? Oh, rondo. Rawan tuwa ngene ngoten. Rawan tuwa niku sowan teng kene sesepuh mriki. Wong tau dibojo berarti ngoten. Nggih. Atus ninggonku ora entuk bojo lah ngoten. Oh. Ya terus ya alhamdulillah setelah siram di situ pulang belum sampai rumah itu sudah ada orang yang naksir. Tidak lama kemudian ibaratnya ya menikah lah gitu acara jodoh. Ini berarti seperti membuka aura Mas Imam ya. Sendang itu jadi sendang jodoh itu mungkin peninggalan dari para santri dan ada kaitannya dengan Sunan Gresik sehingga mempunyai karomah bahwa yang mandi di situ itu akan terbuka auranya, dan yang belum mendapatkan jodoh insya Allah dapat jodoh mas ya, dapat jodoh, dapat wasilah ya kan, dengan bersuci dulu di Sendang jodoh, terus bertawasul atau berdoa di makom Mbah Harenteng ya. Nah makom Mbah Harenteng sendiri itu kalau dari Sendang itu jalannya berapa kilo mas? Kalau kira-kira 1 kilo apa Pak? 1 kilo setengah kilo. 500 meteran. Wah, dekat sebelah batu. Cuman kan muter. Iya. Selama ngerekso jaga makam itu pernah ditemuin Mbah Harenteng mboten? Atau mungkin temui sosok atau apa ya, bayangan atau sebuah mimpi, pesan atau ditemui sendiri secara pribadi gitu? Ya alhamdulillah niku dereng nanti. Cuman pernah kejadian niku pesan nek awakmu duwe perlu adosa ning Sendang kono. Ya Sendang sing maksudnya kan Sendang serendeng. Dimaksud Sendang niku terus tawasul kalau
sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah tawasul mriku turun, terus tawasul teng mriku di situ kan, di situ tapi kan makam nih. Oh, makam itu ya. Jadi sendang jodoh itu oleh warga sekitar itu namanya sendang si Rendeng. Nah, sedangkan makamnya makom Mbah Renteng ya. Makom Kyai Renteng atau Wali Renteng, sedangkan sendangnya itu Rendeng. Untuk Mas Ewan sendiri Mas, selama jenengan ya jadi warga itu pernah nggak ada pengunjung atau ada mengalami kejadian-kejadian mistis? Oh ya, jenengan sendiri atau mungkin pernah mendengar lah ada cerita orang dari sana seperti ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau membicarakan tentang sendang serendeng itu memang warga sekitar mengatakan itu sendang jodoh atau sendang pengantin. Jadi setiap tawasul kita ke sana, baik yang remaja, putra putri, kemudian usia di masa mereka belum tangga, kemudian belum menemukan jodohnya, akhirnya bertawasul ke sebelah situ. Jadi memang sendang di sini ada mengatakan sendang tok songo. Ada itu tok 9 berarti. Ya, berarti itu 9. Karena memang salah satunya sudah peninggalan dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Kudus. Itu salah yang pertama kan sendang serendeng, kemudian sendang senongko, ada sendang jambi, sendang pedon, kemudian sendang pelanangan, sendang segowo, sendang kemesung, kemudian sendang sekere ya, itu sendang sekere itu di samping sendang serendeng, dan salah satunya adalah kemudian sendang sebelum itu. Jadi salah satu memang mata air yang ada di sendang itu alhamdulillah bisa mengayomi, dalam artian keberkahan air yang ada di warga masyarakat sini itu tidak pernah habis. Walaupun digali berapa meter, kemarau tidak akan pernah habis alhamdulillah. Karena untuk di wilayah ini juga salah satunya adalah latar belakangnya adalah pertanian dan perkebunan. Jadi di bawah sendang serendeng merupakan salah satu persawahan dan juga perkebunan. Itu merupakan sebagai pekerjaan dari warga masyarakat untuk mengelola. Jadi kalau warga sekitar kalau mengelola persawahan, pedesaan dan perkebunan di wilayah kita sini alhamdulillah mendapatkan hasil yang jadi salah satu termasuk karomah dari sendang itu. Terus kemudian untuk yang berikutnya, saya sendiri pernah mendengar memang ada salah satu warga itu di daerah Kota Semarang, istilahnya usia lanjut itu memang di masa-masa beliau harus berumah tangga, kemudian tidak bisa karena ya karena masih dijauhi sama orang-orang sekitar. Mungkin orang mengatakan aura itu belum terbuka. Terus kemudian carilah di perbukitan daerah Ngalian, salah satunya di daerah Gondorio dan Wates itu ada sendang. Ya di sini mereka bertawasul, kemudian membersihkan diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan berdoa dan berwasul itu kemudian setelah ini juga mendapatkan hasil, kemudian mendapatkan jodoh yang diinginkan. Nah, makanya sendang serendeng ini merupakan bisa dikatakan orang sesepuh mengatakan sendang jodoh atau sendang pengantin. Dari tok 9 itu, dari 9 tok itu sendangnya aktif semua itu? Aktif semua. Salah satunya yang ada di sekitar ke sendang serendeng yang besar ada 3, sendang serendeng, sendang senoko, sama sendang sekere. Kemudian yang lainnya menyebar di wilayah Kelurahan Wates dan Gondorio ini, wilayah timur dan wilayah barat. Menyebar, semuanya menyebar. Istilahnya ngubengi ya. Oh, sendang itu mengubengi desa itu ya, pinggir. Jadi intinya makanya kan keberkahan air itu selalu melimpah. Bahkan musim kemarau pun kita airnya tidak pernah
Kemudian banyak warga masyarakat memang air itu juga digunakan sebagai apa ya, wasilah karomah, salah satunya untuk pengobatan juga dengan tawasul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya atas izin Allah itu ya Mas ya. Nah, terus dari 9 sedang itu Mas, itu yang termasuk sedang yang ringit, yang sedang mungkin orang katakan angker tapi mempunyai suatu keistimewaan itu yang mana? Sedang Sirendeng itu ya. Karena itu memang pucuk utamanya. Oh, pucuk utama itu yang paling tinggi karena berada di Gunung Serendengnya itu. Oh, berarti ini ada gunungnya ya? Itu di atas bukit. Di atas bukit. Orang mengatakan itu memang di Bukit Serendeng, lihat Gunung Serendeng itu. Nanti kita bisa telusuri, yang penting kita berwasilah di sana. Oh, Serendeng ini. Kalau siang nggih sampai dari sini kelihatan. Iya, bukitnya itu Mas. Itu pun ya untuk yang makom ini merupakan salah satu juga sesepuh daripada orang tua kita, mungkin dari salah satu yang disampaikan Kang Makati, salah satu murid dari Sunan Gresik, saya Maulana Malik merupakan juga penyebar Islam, penyebar agama, di mana warga masyarakat sini yang dulunya memang awam terhadap agama, alhamdulillah kami sekarang turun-temurun bisa mempelajari ilmu agama, kemudian bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga karena orang temperamen warga Wates Gondorio Ngalen itu memang orangnya memang dulu pernah dikatakan ya, levelnya tinggi ya, secara emosi, baik itu secara emosi dari batin. Tapi alhamdulillah dengan kita ngayomi, dengan kita berwasilah di sini dan memperkenalkan bahwa inilah tokoh masyarakat kita, sesepuh kita yang perlu kita rekso, mereka juga menyadari dan juga untuk semua aktivitas kita berikan kepada warga masyarakat. Yang penting kita selalu menjaga leluhur kita, menjaga leluhur kita biar kita mengetahui asal usul kita dari mana. Berarti memang dari pengalaman orang yang datang ke Sendang itu banyak yang sudah membuktikan Mas ya, kasihannya seperti itu ya. Jadi untuk para pemirsa Demit, memang ada salah satu sendang yang ada di Ngalian daerah Gondorio, itu yang namanya Sendang Sirendeng ya. Memang belum banyak orang yang tahu, mungkin belum banyak orang yang tahu, karena mereka yang datang di sini itu karena mimpi, karena petunjuk dari Allah, sudah datang ke suatu tempat, bertawasul dari Sendang lalu berikhtiar ke makam. Dan alhamdulillah dari beberapa orang dapat petunjuk itu membuahkan hasil, di mana bisa lepas dari masalah, yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh, yang mungkin Mas ya mungkin rezekinya kurang baik, alhamdulillah dapat diberi jalan dan diberi petunjuk oleh Allah melalui mbah-mbah yang ada di sini ya, melalui wali, melalui Sendang, itu cuma perantara, tapi semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, Demiters Demit yang berada di Jagat Padang atau Jagat Peteng, seperti apa makam Mbah Renteng, Nyai Renteng, juga Buyut Remben, nanti kita telusuri makamnya dan seperti apa keadaan ataupun posisi Sendang Sirendeng yang ada di Gunung Sirendeng Ngalian. Tetap bersama Demit malam ini, kita telusuri Sendang perjodohan atau Sendang Sirendeng yang ada di area Ngalian, Semarang. Demiters beserta Demit yang ada di Jagat Padang atau Jagat Peteng, malam ini ya Demit menelusuri yang namanya makam Mbah Renteng dan Nyai Renteng serta Buyut Remben yang ada di Gondorio, Desa Wates, daerah Ngalian, Kelas Semarang. Di mana Mbah Renteng ini ada kaitannya ya, ada hubungannya sama Sendang Sirendeng atau Sendang Jodoh yang ada di daerah Ngalian. Karena hubungan mereka tersebut ya, jadi orang-orang yang bertawasul, orang yang datang meminta berkah ataupun meminta sesuatu, melakukan sesuci dulu, mandi di Sendang, habis dari Sendang lalu bertawasul di makam Mbah Renteng dan Nyai Renteng beserta Mbah Buyut Remben.
seperti apa makam yang ada di dalam, yang di Rekso, yang dirumat oleh Mas Ahmad. Kita telusuri, jangan kemana-mana, bareng Polydomid malam ini di makam Mbah Renteng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kita masuk, ini adalah makam Mbah Renteng. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ini Mas Ahmad, ini makam-makam kerabat atau makam-makam ini kerabat, ibarat ini makam kerabat gitu. Mbah saya. Oh, Mbah Mas Ahmad sendiri. Memang khusus ini ya, kalau sedangkan makam Mbah Renteng yang ada di sini. Assalamualaikum. Nah, seperti pemirsa, seperti ini yang namanya makam Mbah Renteng, Nyai Renteng juga Mbah Remben, dikasih selimut karena ini adalah makam-makam khusus. Jadi ada yang tawasul bisa masuk ke sini ya, tentang sesuatu seperti apa itu. Ini tempat apa Mas ya? Untuk tempat duduk ya? Nggih. Oh, tawasulnya di sini. Ini yang membedakan antara cungkupnya yang Laki-laki, bodoh, yang laki, kemudian yang bodoh. Tantangan itu orang tua. Oh, orang tua. Jadi Renteng, ini Renteng, buyut Renteng. Oh, berarti yang membedakan makam laki-laki atau makam perempuan itu dari cukup pusarannya itu ya. Kalau belut panjang seperti godo itu laki-laki. Kalau yang pipih cewek, perempuan. Yang ini sudah salah satu lurah pertama kali di daerah wilayah Gondorio, kemudian beliau juga salah satu sesepuh di kepemimpinan lurah yang saya ini sebagai lurah pertama kali di wilayah sini ya. Bisa kamera bisa di-shoot itu untuk makamnya vertikal. Jadi makam yang di ujung sana itu adalah makam Mbah Renteng ya, cowok. Yang ini Nyai Renteng Mas ya. Nyai Renteng, yang sebelahnya adalah Nyai Remben, Mbah Buyut Remben. Ngopong depan boleh taruh sini nggih, mboten apa-apa. Ceplok ini. Oh, nggih. Mas sini. Mas Eman sini. Sebagai persembahan kita yang Kolanur, kita ada beliau dari sini. Seperti biasa kita kasih sesaat jen, apa namanya itu ya, soleh-oleh ya, soleh-oleh. Kita membakar doa sini. Lapak Indonesia, oh nanya. Kendi ya. Kendi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
pemirsa, Bolo Demit dimanapun Anda berada yang ada di Jagat Padang atau di Jagat Padang, seperti ini suasana dalam, ya, dalam ruangan makom Mbah Renteng, ya, Renteng juga Buyut Remben, ya, yang dimana dipercaya bagi siapa yang mau berikhtiar berdoa di sini, ya, melalui perantara, ya, dari Sendang, mandi, bersuci, lalu masuk ke sini, ya, bertawasul, berdoa, meminta sesuatu sesuai keinginannya masing-masing, insya Allah dapat terkabul, terutama untuk orang-orang yang belum dapat jodoh, ya, Sendang jodoh ataupun Sendang Sirendeng mungkin bisa dijadikan salah satu tempat untuk berikhtiar, bertawasul agar dapat jodoh dan diperlancar semua rezekinya. Yang jelas semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini, ya, penelusuran Bolo Demit di area makam Mbah Renteng. Nah, selanjutnya kita akan menelusur di mana tempat ataupun keberadaan Sendang Sirendeng ataupun Sendang Jodoh. Jangan kemana-mana, masih bersama Bolo Demit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.